Ini Pariman, buku itu kan. Oke. Mulai ya, Assalamualaikum Iya, ini lagi warahmatullahi apa? Salam. Kita mulai aja ya Pak ya, biar nggak terlalu panjang. Ya. Ya, silakan. Saya juga agak pendek ini. Jadi untuk memulai e-learning baru, saya sudah mulai dari tanggal 15, 16 sudah mulai saya menggunakan e-learning baru. Jadi e-learning lama saya akan berhenti di pertemuan 8 UTS. Jadi pertemuan 9 ini adalah e-learning baru. Bapak login dengan login yang sudah dibuat unik ya. Jadi kalau totalnya 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Oke. Saat masuk ke dalam e-learning kita, itu tampilan awalnya kayak gini, Pak. Ya, ini tampilannya berbeda. Tampilan yang Bapak punya itu bentuknya kayak gini. Pak Febri, ini belum apa presentasi, belum presentasi. Iya. Oke, saya belum share, sorry. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tampilan awal saya logout dulu. Jadi nggak usah logout lah. Udah masuk tampilan awal itu seperti ini. Ini sama persis dengan tampilan Bapak nih. Jadi icon-iconnya bisa diganti nanti mau gambar apa. Kalau saya tidak ganti, saya malahan mengganti posisinya jadi list. Jadi kalau di list enak dilihat atas sampai ke bawah. Nah, yang di atas ini adalah yang sudah Bapak gunakan. Jadi saya sudah menggunakan PLC, Mechatronic, segala macam. Jadi ini historinya ada di atas. Histori penggunaan. Terlihat ya Pak ya? Terlihat nggak? Halo? Iya, kelihatan. Ya, oke. Kelihatan ya. Jadi historinya ada di atas. Kursus yang Bapak ikuti ada di bawah. Nah, ini boleh bentuk cut, bentuk kayak gini, boleh bentuk summary, kayak gini. Nah, summary juga lumayan nih dibanding list ya. Cuma kalau list kan lebih banyak yang bisa kita lihat ya. Itu tergantung Bapak lah. Nah, kursusnya juga bisa diurut ya berdasarkan akses terakhir atau berdasarkan nama. Oke. Itu kliknya di kanan ya Pak Ya, Febri, kliknya di kanan. Kliknya yang di list Pak, yang di pojok di sebelah kursus name. Iya, di snack ya, di kanan ya. Ya, Bapak pakai summary agak lumayan tuh, tulisannya agak besar ya. Oke, sedangkan sebelah kiri di dashboard ini adalah fungsi set home kita. Tampilan set home kita adalah yang ini. Oh, set home kita tampilannya adalah ini set home kita. Jadi kalau Bapak ingin dapat tampilan ini kalender, ya kalender kegiatan. Nah di sini ada private file. Private file ini kalau Bapak upload satu file, taruhnya di sini Pak. Nanti kita bisa tarik, ya. Jadi Bapak nyimpan misalnya program atau apa di sini. Nanti tinggal ditarik saja datanya. Jadi kita punya memori di sini. Kapasitasnya saya nggak tahu nih, Bapak. Nah, untuk kembali ke tampilan kita, kliknya di sini, di nama kita, klik dashboard. Nah, itu akan kembali ke tampilan yang sebelumnya. Ya. Jadi kita dashboard saja kembali. Oke. Selanjutnya, saya ambil yang kemarin. Yang tadi pagi saya sudah bikin absen. Jadi saya klik saja elektro. Nah, nanti tampilan utamanya seperti ini, Pak. Nah, ini sudah saya buat, namanya sudah saya buat, hari, tanggal, terus pertemuannya ke-9. Saya mulai dari pertemuan ke-9 berarti. Dan ada absensi. Ya, ada absensi. Nah, ini bisa terlihat. Dan kalau pengen lihat absensinya, tampilannya seperti ini. Nah, ini set recorded ini artinya mahasiswa sendiri yang melakukan absen. Kalau kita mau mengabsenkan mereka seperti tadi kan ada si Jubliner itu masuk tapi dia tidak bisa masuk ke ini. Nah, ini saya bisa absenkan dia hadir. Jadi kita bisa menghasilkan hadir atau izin si Gani ini tidak hadir, saya buat alpha. Si Haiger juga alpha. Nah, ini bisa di-save. Jadi kita sendiri bisa absenkan atau mereka mengabsen sendiri gitu. Jadi pilihannya seperti itu, Pak. Ya itu apa Pak
Pak Febri coba kan kalau ini sudah dibikinin ininya sama Bapak absen, bisa nggak dibikin buat besok atau apa absen baru gitu, absen baru. Jadi dari yang baru. Oke. Ya, dari awal Pak, dari awal ya. Jadi Ya, ini awal, tampilan jadi saya. yang udah ada. Tampilan saya tidak pernah berubah. Saya ambil dulu dari e-learning lama saya. Jadi besok saya ada kuliah pagi itu mekatronika. Jadi saya ada kuliah besok mekatronika. Saya ambil dulu di e-learning lama saya. Kelasnya ini ada mekatronika, saya masuk dulu. Saya hidupkan mode ubahnya. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan ambil mekatronika. Ini kan masih tampilan PLC Logic Control saya, PLC saya. Nah, untuk kembali ke menu awal, ya itu tadi, Bapak pilih dashboard, boleh. Atau pilih langsung dari samping kiri ini sudah ada pilihan sebenarnya. Di bagian bawah udah ada yang kita cari. Gitu. Ya. Nah, saya itu mekatronika. Nah, tampilan awal kalau belum diisi apapun kayak gini nih. Ya. Ini tampilan murni, belum ada penambahan apapun. Ya. Dan ini belum kondisi diedit. Jadi kalau Bapak mau ngedit, ada simbol ya yang gerigi ini, klik ke bawah. Nah, jangan edit setting. Kalau edit setting berarti Bapak ganti ini nih 2201 2021 minus mekatronika. Nah, itu yang akan Bapak ganti dengan settingan yang di dalamnya. Gitu. Yang kita hidupkan tuh tone editing on. Ya, itu udah paham. Tone editing on. Nah, selanjutnya kalau saran saya pertama kali topik kita itu kalau saya kan sisa dari yang kemarin, berarti saya cuma nambah 4 lagi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau Bapak masih mau pakai 16 ya bikin berarti berapa lagi itu? 11 lagi. Kalau saya butuh cuma 4 lagi topiknya. Nah, total saya 8. Karena 8 ini nanti UAS gitu. Nah, ini kan udah lengkap nih. Topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya di saya itu saya mau ganti announcement-nya ini nih, mau saya ganti. Apa yang saya ganti? Saya ganti dengan ini nih, Pak. Nah, saya ganti dengan mekatronika. Nah, ini saya ngeditnya bagaimana? Jadi announcement ini kalau ada blok hitamnya, di sininya Bapak, jangan di sini, Pak. Kalau ini Bapak ganti, nanti di sini muncul ya di atasnya. Tapi terserah sih, mau ganti yang di sini, mau ganti di sini sama saja. Jadi kalau kita ganti yang ini, tulisan ini, edit setting, nanti muncul. Nah, ini nih yang diganti. Mekatronika. Kalau saya buatnya kayak gitu. Generalnya itu mekatronika, terus deskripsi dalamnya adalah tangga pelaksanaan kuliah. Nah, ini di display ditampilin. Biasanya saya perbesar, saya bold ininya. Terlihat. Nah, ini sudah selesai disimpan. Itu yang pertama kali saya lakukan biasanya. Untuk menandakan bahwa ini adalah mata kuliah mekatronika hari Sabtu jam 8 sampai 9.40. Nah, kalau ini sudah selesai, cara kembalinya adalah Bapak klik mekatronika kelas K yang di atas. Ini yang sebelah sini, Pak. Jangan yang ini, kalau ini keluar dari ini. Memunculkan mata kuliah kita kembali. Kalau mau keluar ke ini, klik yang ini boleh ini. Nih. Jadi ada general mekatronika, lihat kursor saya, Pak. Nih. Mana? Nih lihat kursor saya nih. Oh, yang di bawah mekatronika. Ya, boleh klik yang ini atau boleh klik yang ini. Ya. Ya, klik aja nanti keluar ke topik lagi, bukan keluar dari mata kuliah yang lagi kita mau edit-edit nih. Ya. Terus kalau lihat mahasiswa sudah masuk, sebenarnya mahasiswa sudah masuk semua nih. Ada ya sudah ada. Di peserta. Iya, di partisipan di bawah yang tulisan mekatronika. Oke, saya kembali lagi ke tampilan yang mau diedit. Nah, absen itu ada 2 jenis. Kalau Bapak taruh absen itu di mekatronika ini, berarti absennya Bapak reload sebanyak 8 kali. Jadi fungsi absen itu bisa di reload.
dia akan muncul tiap minggu. Oke. Tapi kalau Bapak mau masukkan di tiap topik, kalau masuk tiap topik itu berarti masing-masing topik dikasih absen. Nah, kita ambil yang itu dulu ya. Nah, biasanya saya tidak pakai topik nih. Kalau mau ganti topik, sejajar dengan dia ada edit, itu diganti saja. Nah, saya tulis topiknya, ini saya kasih custom, saya centang, saya ganti. Pertemuan, tunggu Pak, ke-9. Ini kenapa saya bikin kayak gini? Saya menjelaskan bahwa ini pertemuan ke-9 saya. Oke, saya mau nanya apa Pak Hariman? Baiknya yang gini nih, baiknya enaknya per pertemuan atau langsung di atas gitu. Saran saya untuk saat ini yang pertemuan, karena yang diajarin Fadli kemarin yang bisa rolling secara aktif tiap minggu itu masih error dia. Saya Gitu. ketemu mahasiswa satu untuk nyobanya. Nah, kemarin sempat saya coba tetap error, tapi kalau yang satuan aman. Jadi hari ini saya ajarkan yang satuan aja. Oke, siap. Oke. Nah, kalau Bapak udah mengubah ini, misalnya Bapak kasih nomor 9, terus nanti Bapak kasih nama atau segala macam, bisa Bapak kasih file kan? Ya. Kalau file sama seperti biasa, jadi kalau Bapak ingin nambahkan menu di topik ini, kan di topik ini mau ditambahin menu nih. Aktivitas ini aja, add an activity or resource. Ini diklik Pak. Nah ini fungsinya sama seperti punya kita. Ada label, ada file, ada URL, ada forum. Nah ini Bapak mau ngasih apa? Nah kalau saya biasanya kita akan masuk absen. Seperti ini. Nah tinggal di add, nanti muncul di sini. Nah ini kita ganti. Nah saran saya kalau diambil dari sarannya Fadli, setiap muncul editing seperti ini Pak, Bapak expand ini. Expand all, jadi semuanya ditampilin. Kalau ini nggak expand all, ini tampilannya kayak gini nih. Jadi kalau expand all itu ditampilin semua dalamnya. Jadi saran saya setiap masuk ke seperti ini, expand all-nya diaktifin. Itu saran dari Fadli. Nah oke, kita sudah masuk ke absen nih. Generalnya itu namanya Bapak mau ganti enggak? Kalau mau ganti ini kan attendance. Mau diganti absen ya ganti aja ini. Jadi absensi kuliah gitu. Oke. Nah, nanti ada catatan nggak di sini? Misalnya Bapak bikin aturan jika bla 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 bla, pokoknya kasih inilah kalau mau ditampilin didisplaykan, kalau tidak boleh. Yang penting mau dikasih kata-kata nggak di tulisan absensi kuliah ini. Oke, kayak Pak Surya itu biasanya dikasih catatan sama dia. Kalau lewat dari 15 dianggap alfa. Itu biasanya Pak Surya. Nah, selanjutnya grade ini nggak diapa-apain, biarin aja. Common mode setting juga nggak diapa-apain, biarin. Nah, Fadli itu mainnya di sini nih, tapi saya bilang nggak perlu, ini nggak usah diapa-apain juga. Iya. Nah, ini aja nih. Nah, ini penting. Nah, expect complete-nya itu ini boleh diaktifin nih. Activity completion ini. Misalnya di jam berapa nanti dia akan diinikan. Ya. Kita di sini nggak bisa punya mahasiswanya ya. Tapi nanti kita lihat deh, bisa kita coba nggak? Oke, selanjutnya, ini kalau mau diaktifin, boleh diaktifin. Jam berapa mulainya untuk aktivasinya. Kalau nggak diaktifin, berarti dia langsung aktif gitu. PDS juga nggak udah Pak, jadi cuma ngasih nama ini, selesai, langsung Bapak save and display. Nah, nanti dia akan tampilan berikutnya adalah ini. Setelah Bapak save and display itu, tampilannya kayak gini. Nah, tampilan ini yang pertama kali diatur adalah status set. Statusnya diatur. Kenapa? Kita mau ganti dengan nama Indonesia saja. Ini hadir. Ini simbolnya H. Terlambat, telat ya. Terlambat atau telat. T. Izin. I. Dan alpha. Gitu. Nah, ini kalau sudah di-save, di-update ini selesai. Nah, Bapak harus tambah add session-nya karena ini session-nya kan belum ada, kosong. Ini kalau kita lihat session-nya kan belum dibikin. Tuh.
Jadi mau nambah session ya add session. Klik add sessionnya. Ini di add session diklik. Nah, nanti, ini saran saya ya. Pada saat udah dibuka menu kayak gini, expand-nya diklik supaya dia nampilin semua. Nah, di sini udah tipenya all student. Oke. Tanggalnya misalnya sekarang tanggal 20 November. Time-nya dari jam berapa? Saya buka dari jam 17, 19.30. Berakhirnya jam berapa? Saya buat berakhirnya sampai jam 21.00. Oke. Description-nya mau dikasih nggak? Kalau nggak mau dikasih tulisan, ya udah biarin aja. Nah, ini yang saya bilang, multiple session. Ini nggak usah dipakai nih kalau main satuan. Jadi ini pertanyaan kalau mau diulang tiap minggu. Gitu. Kalau diulang tiap minggu, penempatannya bukan di topik, penempatannya di judul. Gitu, oke? Iya, iya. Ini nggak usah dipakai. Nah, ini student dimatiin, Pak. Hah? Multiple itunya dimatiin, diklik. Nggak dicentang, Pak. Kalau dicentang dia tanya kapan. Iya, iya. Ini nggak usah dicentang, biarin aja. Iya. Nah, yang perlu dicentang tuh ini doang nih. Allow student to record on attendance. Jadi dia punya bukti bahwa dia sudah mencentang. Pak, multiple session itu maksudnya untuk kuliah tambahan gitu? Bukan, multiple session itu nanti tiap minggu dia munculin lagi. Oh, diulang lagi ya, kejadian tadi gitu? Ada lagi muncul absennya. Lah untuk apa? Nanti kita coba ya gitu. Nanti kita coba. Tapi kalau membingungkan nggak usah lah, nanti jadi bingung. Ini aja dulu, ini aja. Iya, itu aja dulu deh. Ya, tadi ya. Ya, tadi. Udah, tadi di jalan. Oke, sampai sini paham, Pak? Insya Allah, Pak. Ya, jadi artinya mengubah absensi itu yang dibutuhkan cuma ini add session-nya, jam berapa mulai, jam berapa akhir. Tapi kalau Bapak nggak pakai ini juga bisa, tidak ditentukan jamnya. Tapi saran saya pakai saja jam sama tanggal. Terus selanjutnya yang dibutuhkan adalah mengaktifkan allow student record. Selesai, tidak ada lagi. Habis add. Nah, itu di sini Bapak B kalau nanya yang kemarin itu kalau dia hadir 15 dia hadir, kalau lebih lambat itu di satu set, Pak. Di satu set. Oh, di status ya. Nih, di satu set. Jadi available-nya kapan nih Bapak mau bikin menitnya? Dianggap hadir jam misalnya dianggap hadir paling lambat. Oh, di situ makanya tadi. Ya, dianggap lambat kalau 25 menit. Dianggap izin. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau izin itu ya dia bisa pilih sampai kapan tuh karena izin kan. Gitu. Jadi kita awal 30 menit, setengah jam. Nah, alpha itu pilihannya kalau dia tidak masuk misalnya sudah 1 jam gitu, 60 menit. Nah, Bapak saya gini Pak, saya tuh agak aneh dengan izin alpha itu untuk apa? Izin sama alpha itu secara otomatis kalau orang masuk, kalaupun dia izin, dia pasti akan hadir, nggak akan ngelik izin, ngapain? Iya. Ya. Buat persentase vape kayaknya. Iya, maksud saya. Sekarang Bapak mau izin nih ceritanya. Terus Bapak masuk ke e-learning. Masa Bapak klik izin? Bapak klik hadir nggak saya tanya? Iya, kliknya pasti hadir. Hadir lah. Tetap hadir. Iya, makanya saya bilang nggak mungkin orang ngelik izin. Kalau merubah tadi. Ini kan online, Pak. Ini kan online. Kecuali dia secara otomatis bukan dia yang klik. Ngerti nggak, Pak? Dia bukan mahasiswa yang mengklik, tapi sudah otomatis gitu. Misalnya kita yang klik nih, hadir gitu. Ya, Bu, apa mau tanya, Bu? Ya, memang yang agak membingungkan itu kata-kata izin sama hadir itu hampir sama. Jadi di sisi mahasiswa itu akan muncul tombol-tombol ini akan muncul. Ya kan? Nah, izin sama alpha itu aneh, tapi kalau yang terlambat saya bisa maklum. Artinya kalau ada mahasiswa masuk lebih dari 25 menit pada saat dia tekan
hadir itu akan dianggap terlambat gitu. Nah, kalau izin itu kalau dia harus masuk tepat waktu. Kalau izin kan nggak mungkin. Kalau dia tepat waktu dia pasti hadir gitu. Bener nggak? Ini yang pakai waktu gini, Per, ini kayak modelnya Pak Surya ngajar. Iya, bener. Jadi yang menentukan izin itu Pak Surya. Surya, kalau aku mah nggak, biarin aja. Iya. Soalnya pakai online seperti ini kan susah. Ya itu tadi saya bilang. Ini agak anehnya izin itu setelah, kalau di Iwan kemarin menyatakan setelah lewat dari 15 menit itu dianggap izin. Nah, kan bingung saya. Nah iya makanya. Lah Pak, saya kalau izin Pak masuk di menit kelima, saya nggak mau klik izin lah Pak. Saya kliknya apa? Hadir. Apa ini izin? Walaupun saya izin ya. Nah nggak Bapak? Nah nggak Bapak? Kalau jadi percuma gitu. Kecuali yang mengklik hadir, izin, terlambat, dan alfa itu bukan dia, tapi sistem. Ngerti nggak Pak? Jadi mahasiswa masuk. Nah itu secara otomatis langsung pilihan tombolnya cuma ada satu, tombol eksekusi. Nah, eksekusi itu nanti berdasarkan ini. Kalau eksekusinya kurang dari 10 menit, berarti dia hadir. Tombolnya nggak boleh pilihan. Di situ tombolnya pilihan loh. Sistemnya berdasarkan waktu, Feb. Hah? Itu berdasarkan waktu kan? Berdasarkan iya, waktu. Seharusnya Pak. Tadi seharusnya kurang 15 menit ya. Gini. Saya tanya Bapak. Gitu kan? Pak, saya tanya Bapak. Tampilan yang di mahasiswa udah lihat belum? Justru itu belum. Mau nanya nih. Tampilan di mahasiswa itu centangnya yaitu pilihan tadi. Mau centang yang mana? Ya terserah dia dong. Semua mau pengen hadir aja ya kan. Kan saya bilang. Biarpun terlambat ya enggak? Tuh. Pak Edi udah lihat belum tampilan mahasiswa yang ini? Absen? Belum ya. Tapi sih kalau saya pikir gini Pak, nanti yang ini mungkin kita kaitkan kan kita belum coba yang apa big blue button itu. Ya. Kalau mungkin ini nanti dikaitkan ke itu. Jadi kalau dia dari awal dia sudah masuk 15 menit sudah ikut online kayak gini, itu dia hadir gitu. Nah, pas sudah lewat gitu nanti mungkin itu nanti ya kalau sekarang pertanyaannya yang mengklik hadir itu mahasiswa atau sistem dari komputernya? Ya kalau yang ini soalnya belum dianuin sama big blue-nya ya. Big button itu belum ya? Belum Pak. Masalah absen dulu nih. Ini absen dulu nih Pak. Jadi seharusnya kalau memang dibikin settingan seperti itu, di mahasiswa itu cuma ada satu pilihan tombol, tidak ada pilihan tombol yang lain. Nanti pilihan tombol itu berdasarkan waktu. Itu kalau dari sisi pemrograman ya Pak, saya jelasin ya Pak ya. Jadi bukan di sisi mahasiswa itu ada 4 tombol yang dia harus milih. Nggak ada kayak gitu pilihan 4 tombol, enak aja. Saya alfa, saya masuk aja, habis itu saya keluar lagi. Gitu. Jadi sisinya itu dilihat dari sisi waktu yang, jadi mahasiswa cuma yang boleh 1 tombol, klik aja tombol, nanti eksekusi dia masuk, hadir, telat, dan segala macam itu dari sistem yang menentukan berdasarkan waktu window. Tapi dosen bisa memilih 4 sistem itu? Dosen? Nah, dosen nanti bisa ngelihat Pak. Gimana lihatnya? Jadi saya bilang holding tadi. Ini nih, kalau di Pak Haliman kan hanya mulu tuh, Pak. Tahu ngekliknya gimana? Klik ini Pak, nih tanda ujung dekat sampahnya, ada sampah, ada setting, ada tanda fly. Oh ya. Nah, itu yang ditanya intinya. Nah, nanti di sini bisa kelihatan nih si Cakra ini. Dia kalau self itu berarti dia mengklik sendiri. Nah, di sini kita bisa koreksi. Si anak ini kan telat 30 menit. Dia seharusnya telat gitu. Si anak ini tadinya hadir tapi kan dia izin. Nah, jadi dosen bisa mengeksekusi. Kalau enggak dosennya sendiri yang seleksi. Kayak kita absen di SDN Prima di dosen YSNAC ID. Kan kita yang milih, kita yang menentukan, kan kita panggil mereka. Cakra, izin Pak, kan kita yang klik izin. Bukan mereka loh, bukan mereka yang klik izin, kita yang klik izin. Sambil absen kan?
Menunya di mana Pak tadi kok tiba-tiba langsung masuk ke sini tadi? Jadi di Tampak session itu, nih Pak, di session itu kan muncul tuh, nih, ini kan yang kita create tadi. Misalnya Bapak mau create lagi nih, besok saya mau create lagi, add session lagi nih, add session. Iya, itu session udah. Saya masuk lagi. Nah, ini di-create nih 21. Nanti mulai sama jam 19, berakhirnya jam 21, kayak gitu kan. Iya. Terus yang lainnya enggak, yang ini allow kita ini kan, terus kita add. Cuma 2 pilihan itu aja kok. Nah, kita punya nih jadwal berikutnya nih. Tuh, Sabtu 21 November jam sekian sampai jam sekian. All student. Nah, nanti kalau Bapak pengen absen mereka dengan manual, ya itu lihat nih paling pojok Bapak klik. Nah, Bapak klik terus Bapak mana Pak pojok mana? Pelan-pelan pojoknya. Pojok kanan, pojok kiri. Ulang lagi Pak Febri. Saya juga. Wah, pojok kanan, pojok kiri. Nih, saya hapus nih, saya hapus semua. Nih, saya hapus lagi nih. Pojok kanan, Pak. Nah, ini kan kosong nih. Ini kan kosong, status sudah saya pasang nih. Hadir. Ya, ini ada waktu-waktunya dah. Boleh lah mau pakai waktu. Ya, udah itu. Nah, add session ini Bapak bikin jadwal. Tanggal 20, jam 19. 19.30 lah sampai jam 21.30. Absensi Bapak. Sudah? Nih, record student Bapak hidupkan. Terus di-add langsung, udah cuma 2 itu aja kerjaannya. Oh, gitu tuh ada record itu ya, student di bawahnya ya. Nah, supaya mahasiswa bisa membuktikan bahwa dia hadir jam sekian. Iya. Nah, ini kan udah ada tanggal nih. Nih saya blok nih, ada tanggal. Nah, kalau Bapak mau mahasiswanya nggak absen, tapi Bapak yang absenin, Bapak klik paling pojok, itu ada tanda segitiga. Oh, yang situ di pojok kanan itu ya? Ya, ini Bapak klik aja dia, klik. Gitu. Nanti Bapak absenin mereka. Oh, si Chandra hadir. Ya, tinggal diklik gitu ya. Ini hadir. Stefano hadir. Nah, ya. Yang di samping ini apa sih? Yang di samping ini kalau mereka ngelik sendiri, itu nanti ada tulisannya self. Self itu diri sendiri. Self apa namanya? Saya lupa. Iya. Nongol sendiri gitu. Ya, berarti mereka ini kan sendiri gitu. Udah kayak gitu aja, Pak. Iya, oke. Febri udah pakai itu belum apa namanya itu? Blue Big Button nggak bisa, sudah saya coba. Big Blue Button itu kita gunain ya nih di sini ya. Saya hidupkan BBB nih, Big Blue Button nih. Oke, nanti akan muncul. Nah ini virtual kelasnya namanya apa? Misalnya Fitcall 1 gitu. Oke, nanti di notif. Nah, jangan lupa nih di expand nih, lupa mulu nih, di expand biar dia kebuka semua. Kalau enggak dia nggak akan kebuka semua. Nah, Fitcall ini Bapak ngasih catatan nggak di virtual kelasnya? Misalnya Fitcall apa bla 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 bla, nyuruh apa kayak gitu. Kalau enggak usah. Terus masuk ke activity room. Nah, ini tulisan welcome, selamat datang. Mau ini enggak, jangan lupa wait for moderator. Wait for moderator itu menunggu izin dari moderator. Kalau nggak dicentang berarti dia langsung masuk. Gitu, oke. Nah, selanjutnya tinggal ini pilihan Pak. Partisipasi yang mau ikut siapa saja. Ini Bapak bisa pilih nih. Misalnya user. Saya kan 2 kelas, 2 dosen nih. Ini baru saya saja yang saya izinin. Nah, 2 dosen itu ada 1 dosen lagi mana? Oh, berarti ini saya sendiri dong. Seharusnya sama Pak Rijal. Pak Rijal nggak dimasukin di sini. Ini ada 2 biasanya Pak. Yang punya Pak Edi kemarin saya bisa 2. Itu untuk user. Kalau yang role itu buat yang ini saja pilihannya. Tapi pilihannya nggak usah diganti, all user and role saja. Yang penting 2 ini sudah masuk, udah.
Nah, kalau sudah di schedule nggak perlu juga. Kalau mau hari itu mau dipakai, nggak usah di schedule. Tapi kalau Bapak mau schedulein, ini dicentangnya di aktifin nih schedule-nya. Kapan mau menggunakannya? Kalau enggak ya giniin aja. Nah, ini jam mulai, ini jam habis. Jam selesai. Ya. Jadi nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau mau dipakai juga boleh. Selanjutnya apa? Udah ini langsung dieksekusi aja. Iya, udah nggak ada lagi, tinggal eksekusi, save and display. Nah, saya sudah cek kayaknya ini nggak jalan deh, belum diaktifin deh, karena saat saya join, ini kan saya join nih, join session. Nah, ini loadingnya begini aja nih, nggak pernah berubah. Tuh, nggak bergerak dia. Ini nggak bergerak nih. Ya, ini nggak bergerak. Jadi kalau ini nggak bergerak, berarti nggak loading dia sebenarnya. Nggak berjalan. Kalau berjalan tampilannya sama kayak Zoom kita, Bu. Tampilannya ada earphone sama kamera. Earphone ngetes, earphone sama mic. Itu ngetes suara, ngetes mic gitu. Ngetes yang speakernya, ngetes mic-nya untuk suara kita. Ini nggak jalan ini, Bu. Ini berkedip seharusnya. Kalau dibilang apa? Ada kekurangan setting nggak tuh, Feb? Nah, itu juga saya Kita settingannya kurang. Jangan-jangan kekurangan setting. Saya ulang lagi nih. Jangan-jangan kekurangan setting nih. Saya ulang lagi ya. Kalau itu kekurangan setting, berarti saya setting ulang kan di sini. Ya. Saya edit. Nah, jangan-jangan yang tadi tuh yang ada hubungan dengan time itu tadi. Waktu. Makanya ini di-expand, keluar. Nah, ini waktunya nih. Oke, saya pakai waktu deh. Di sini sekarang jam 20, tanggal 20, jam 20, saya akan hidupkan di jam lewat 7. Ya. Nanti saya akan matikan di jam 21. Ya, tepat. Oke. Nah, ini saya sudah setting schedule nih. Udah, saya simpan. Nah, kita tunggu. Nah, ini nggak bisa digunakan nih, Pak. Ini belum bisa digunakan. Dojo ini belum ada. Sampai jam 8:07 pas, atau jam 8:07 pas, atau lewat, baru muncul join. Jadi secara settingan sebenarnya sudah bisa. Cuma nggak diaktifin kayaknya sama ini. Kalau menurut saya sih nggak diaktifin. Udah berapa kali saya coba sama mahasiswa, nggak bisa. Sampai yang saya video call sama itu ya, Pak ya. Kan saya video call tuh Pak pakai WA group. Itu saya sebenarnya lagi nyoba Blue Button ini. Nih kita tunggu Pak. Atau hardware-nya kurang kali, Feb. Nggak tahu saya Pak. Kurang kali. Nggak tahu memenuhi gitu. Pokoknya si Padli kemarin kita juga lupa minta Big Blue Button-nya dicoba. Nih kita tunggu nih ya. Nih 20:03. Aduh kelamaan kali ya. Diubah settingnya dikit deh. 20:05 aja ya kita setting. Ya, turunin dulu. Nah, nih 20:05 nih. Oke, saya simpan lagi. Nih 20:03 nih. Sama belum mulai kan? Nanti kita tunggu nih, Pak. Tuh 53. 1 menit lagi tunggu. Oke, 1 menit lagi. Nanti 1 menit lagi dia langsung berubah, ada join-nya. Saya udah nyoba. Pertama saya ragu jangan-jangan Google Meet saya hidup, makanya dia hidup juga nggak bisa. Itu tebakan saya pertama. Oke, Google Meet saya matiin, sehingga saya video call dengan mahasiswa menggunakan WA Group. Terus saya suruh mahasiswa ulang lagi. Hasilnya sama, tampilannya tetap yang segitiga, yang bulatan 3 itu. Nah, itu yang saya belum tahu. Kalau berdasarkan ininya sih bisa seharusnya. Apa, Bu? Febri. Yuk. Kemarin ketemu sama ketemu sama Padli nggak minta itunya, katanya mau nge-share tutorial. Belum dikasih. Oh, gitu. Kemarin kita minta diujikannya absen, yang di BB belum kita minta ya Pak Riman ya?
Lo melupa tuh. Nah, Fokusnya ke ini absen seharusnya dulu sih. muncul di sini, Pak. Nih. Ini saya reload aja ya. Ini saya reboot aja ya. Nah, muncul kan? Tuh, join sessionnya muncul karena udah jam 20.05. Nah, ini tinggal klik di sini. Nah, ini seharusnya muncul. Nah, kita lihat ya, muncul nggak? Segitiganya berkedip nggak? Nah, segitiganya nggak berkedip, Bu. Segitiganya nggak berkedip ini. Ini seharusnya berkedip. Tek kayak sinyal. Ini kayak sinyal. Dia tidak berkedip. Artinya apa? Artinya nggak connect. Seperti itu. Ada yang mau, ini? Udah, itu dua hal yang perlu diinikan. Nah, kalau misalnya Ibu mau ininya, nih, saya perlihatkan yang berkedip. Saya perlihatkan yang berkedip ya. Ya. Nah, ini. Nah, ini apa ya? Tunggu dulu. Kosgoro punya nih, Kosgoro. Bukan. Jember tadi. Jember. Nah, ini Big Blue Button nih. Big Blue Button. Di add. Di add kata dia. Nih nama. Ini namanya diambil ini nih. Kebutuhan cairan dan elektrolit. Gila. Ngasih judul panjang amat. Nah, enrollnya ini mau ditampilin Kak, send notification. Kalau mau send notification itu ngirim tanda nanti ke kita, Pak. Sudah tidak perlu diganti. Aktivitas roomnya, selamat datang. Itu mau dipakai mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, rekodi sistem nggak ada isinya, kosong. Iya, itu kita udah cocok itu. Kita sebagai moderator udah cocok. Nah, udah selesai kan? Save and tutup course. Nah, kalau kita coba, dia bisa langsung coba. Karena ininya jalan. Tuh, join sessionnya muncul loh. Dia nggak nyeting waktu loh. Kan saya bilang, nggak nyeting waktu bisa-bisa. Nah, ininya yang nggak ada nih. Nih 3 buletan yang hidup. Nih 3 buletannya hidup tuh. Tuh. Ya kan? Ah, ya. Orang 3 buletannya nggak jalan gimana? Ya. Ya, belum aktif berarti. Punya Ya pulsa ya, berarti punya pulsa. Pasti kasih pulsa dulu, Pak. Alah, nggak ada pulsa saya nggak bisa video call dong, nggak bisa ini dong. Bukan. Ini saya ISTN-nya bukan Pak Febri-nya, ISTN-nya butuh pulsa. Nah, bisa nggak tahu juga Pak. Saya juga bingung itu, Mas. Yang bisa saya ketahui jangan-jangan belum diaktifin. Ngerti nggak Pak? Jadi yang join yang ini nih, yang BBB ini kayaknya belum diaktifkan. Kan bisa aja itu dibikin kayak gitu settingannya. Jadi yang belum diaktifin dulu nih, nanti semester depan mau diaktifkan. Atau hanya beberapa orang yang diaktifin. Sebenarnya punya Pak Iwan tuh diaktifin, bisa dibikin kayak gitu Pak settingannya. Iya. Karena mungkin nunggu itu kali, nunggu perintah peraturan. bos. Iya, bisa jadi peraturannya Ya, bisa jadi. Kalau saya berpikiran positifnya, ya itu belum ada perintah untuk menggunakan. Tapi Pak Harlan kemarin meminta dicobain untuk dibiasakan. Nah, ini sekarang saya sudah membiasakan menggunakannya. Dan menu-menu lainnya tidak ada perubahan kok Pak. Ya, saya yang menambahkan cuma absensi. Yang biasanya saya absensi itu menggunakan
Bapak kan tahu absensi saya itu menggunakan tanggapan, forum tanggapan. Ya, forum biasanya. Nih, kayak gini kan, forum Iya, iya, tanggapan. betul. Nah, di forum tanggapan ini tinggal saya klik kan Mana ada. tanggapannya? Nah, ini kan udah ada 3 orang yang memberikan tanggapan nih. Dia cukup ngetikkan hadir, hadir. Tanggapannya cuma tulisannya hadir, tinggal diklik aja nih discussion-nya. Ya. Nah, tulisannya hadir tuh, hadir gitu. Saya mau lihat tanggapan yang lain bisa. Nah, itu salah satu cara untuk kehadiran. Cuma kan ini kan versi terbaru, berbentuk absensi. Ya, saya sih ikut. Saya senang juga nih ada tulisan kayak gini. Absensi kuliah tinggal klik. Nah, sekarang yang tadi Pak, reload Pak. Kalau Bapak reload, nih saya bikinnya jangan di sini Pak. Jangan di pertemuan ke-9, masuk ke Mekatronika sebagai judul utama. Di sini Bapak add activation-nya, Bapak add. Ya kan? Nah, di sini Bapak tulis absensi. Absensi sajalah, ya kan? Oke, nah di sini baru Bapak reload di sini nih. Mana dia reload-nya? Oh, ini enggak. Di sini belum reload nih, Pak. Ya, di sini cuma settingan pembukaannya aja nih. Ini kita save aja, tidak ada yang mesti diganti. Nah, di sini yang kita reload. Di add session ini Bapak klik, ya sama seperti tadi. Jamnya jam berapa, misalnya jam 19 tadi mulainya. Jam 21 selesainya. Nah, di sisi reload-nya nih, Bapak lihat nih sisi reload-nya. Nah, repeat-nya, nih saya tiap free day, 1 minggu sekali, sampai tanggal 18, tambah 20 aja lah, bulan Januari 2021. Nah, berapa yang akan saya dapatkan? Nah, kita langsung hidupkan ini, kita add. Nah, nanti Bapak nggak perlu repot-repot lagi nulisnya. Ini udah ketulis semua nih, setiap Jumat tuh. Setiap Jumat udah muncul. Nah, tuh. Enak begitu, Feb. Otomatis Ya, kan. tapi jangan taruh di topik. Ya paling di atas harusnya Iya, kan. taruhnya di paling atas. Jangan taruh di topik. Salah kalau taruhnya di topik. Gitu. Kalau di topik itu satu-satu. Satu-satu itu maksudnya gimana sih? Yang itu tadi. Mana tadi? Tiap session maksudnya Setiap kan. session nih. Jadi setiap session ini nih kayak gini. Itu cuma boleh ada satu, nggak boleh diulang nih satu. Ya kan? Nanti Bapak di topik pertemuan ke topik 2 nih. Ini kan pertemuan 10 nih saya nih. Bapak bikin lagi absensi. Satu sesi lagi. Jadi ingat ya Pak ya, bikin pertama kali absen itu, yang pertama kali kita bikin itu cuma pembungkusnya aja. Ini attendance ini cuma bungkus awal depannya aja, belum ada isi. Jadi ini cuma namanya apa, deskripsinya apa, terus ada grade-nya enggak, artinya nilai dari absen mau dikasih berapa paling tinggi. Terus apalagi nih, ini nggak perlu, ini resiko area juga nggak perlu. Nah ini activity completion itu mau kapan dia dimunculkan, komplitnya, lengkapnya, yaitu di jam mulai kita ini. Nah ini sebenarnya kalau saya bilang cuma ngisi nama ini saja, yang lainnya nggak perlu sebenarnya, ini nggak perlu diisi. Ini nggak perlu, ini kita bikin cangkangnya doang. Kita pada saat save and display, ini kita save ya. Nah, itu langsung masuk ke dalam isi dari absen itu. Nah, kita harus add session. Jadi kalau Bapak isi absen terus nggak diisi ininya, di mahasiswa nggak ada tanggal ini. Mereka nggak bisa absen juga, jadi harus add session. Add session, terus ini setting jamnya. Kalau nggak di setting nggak apa-apa. Kosongin aja. Tidak mungkin multiple session, ini di record dan di add, selesai. Nah ini udah muncul. Nah ini sesi kuliah kita ngisinya. Nah kalau yang kayak gini mahasiswa nggak bisa nyentang biasanya. Mahasiswa bisa ngeliat, bisa dia ngeliat Pak. Jadi kalau kita centangin kayak gini, saya centangin nih, saya bikin dia alpha. Nanti dia akan, Pak saya kok alpha ya? Dia tahu. Yaitu dengan mengklik ini dia ngeliat,
Kalau saya klik ini kan munculnya 3. Kalau di dia munculnya nama dia doang. Dia klik ini muncul nama dia doang. Nah, status dia itu apa? Hadir, telat, izin atau apa? Nah, dia pasti akan lihatnya pada saat diklik Chandra, cuma satu doang namanya, Cakra dia doang, yang lain Iqbal sama ini nggak muncul. Nah, itu oh saya Alpa gitu. Nah, dia bisa minta, Pak, saya hadir kok. Nah, kita bisa pindahkan. Oh, hadir ya? Oke. Simpan lagi sama kita. Jadi, persis yang dipakai di dosen ISTN ACID. Sama persis. Sama persis. Tidak jauh berbeda. Jadi, yang pertama kali dibuat absen itu adalah bagian luarnya saja. Isi di dalamnya harus kita isi sendiri. Jadi kita jadi tugasnya siapa yang di bawah itu? Magdi siapa? Jadi nggak perlu dibuka-buka lagi ya, Feb ya? Saidi, nah. Waktunya nggak perlu dibuka-buka Ya, lagi. jadi kita sendiri ya. Tugas Saidi itu jadi kita yang ngerjain. Yang tadinya tugas Saidi jadi tugas kita. Kalau absennya tugas kita. Saidi cuma mengaktifkan saja. Begitu kan? Nah, ini mengaktifkan kita, mengisi absennya kita. Jadi tugas kita nambah satu lagi. Saidi tugasnya udah nggak perlu mengaktifkan absen. Ingat tuh. Saidi tidak perlu lagi mengaktifkan absennya. Kenapa? Absennya harus diaktifkan oleh dosennya masing-masing. Nanti Saidi dipindahkan kemana, terserah lah. Karena tugasnya tidak diperlukan lagi. Tidak ada lagi administrasi. Tapi nilai apa masih pakai web dosen kayaknya? Nilai masih pakai web dosen, tapi rencana mau dipindahkan, Pak. Dipindahkan ke sini juga. Iya, ya rencana, ya. Ini aja belum beres nih. Rencananya banyak rencana emang. Ya, rencana ke rencana. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, kan dari saya cukup tuh, Feb. Saya matiin. Terima kasih. Oke, cukup. Makasih ya. Cukup itu aja. Oke. Ya. Makasih ya. Yo, Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, Feb. Ibu, Bapak, Edi.